Mari kita buka di dalam Mazmur. Saya masih mengajak kita untuk merenungkan Mazmur. Kita akan lihat Mazmur yang lalu kita melihat Mazmur pasal 23, dan hari ini kita akan lihat Mazmur yang sangat terkenal, yaitu Mazmur pasal 23. Yang lalu kita 22, sekarang 23. Dan kita akan baca terlebih dahulu. Kita akan baca silih berganti. Ayat 1 cuma sekali ayat 2 sampai ayat 6, tidak terlalu panjang. Setelah itu kita akan membahasnya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Baik, mari kita bersama doa. Terima kasih Bapak di surga untuk janji dalam firman-Mu, untuk penghiburan dan pengajaran yang terkandung di dalamnya. Dan Tuhan, kami membaca satu Mazmur yang ditulis oleh hamba-Mu Daud ribuan tahun yang lalu, namun yang Engkau maksudkan untuk kekal, karena firman-Mu kekal, teguh sampai selama-lamanya. Karena firman-Mu mengandung kebenaran yang habis dimakan zaman, hingga hari ini pun ini adalah bagi kami. Karena itu kami memohon hikmat penerangan dari Roh Kudus agar kami memahami dan belajar pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tentu ini adalah Mazmur yang tidak asing bagi kita. Saya yakin jangankan bagi orang Kristen, bahkan banyak orang yang non-Kristen pun tahu tentang Mazmur ini. Adalah Mazmur yang terkenal. Bahkan boleh dikatakan hampir semua orang Kristen pernah mendengar Mazmur ini. Mazmur yang terkenal, Tuhan adalah gembalaku, katanya di sini ya. Dan sangat menarik sekali bahwa penulis Mazmur ini adalah Daud sendiri. Tuhan benar-benar tahu memakai orang-orang yang tepat untuk menulis bagian-bagian Alkitab tertentu. Dan ketika kita mempelajari tentang pengilhaman dalam biologi, bagi yang sekolah teologi, tapi ini bukan hanya bagi yang sekolah teologi, tapi semua orang Kristen perlu paham bahwa Tuhan menginspirasikan firman-Nya. Tuhan menginspirasikan firman-Nya kata per kata. Namun demikian, Tuhan bukan memakai orang yang Dia inspirasikan itu seperti mesin tik gitu. Jadi bukan didikte. Jadi bukan Tuhan ngomong sama Daud, Daud kamu tuliskan ini. Apa Tuhan? Daud ini kan kayak semacam sekretaris saja gitu. Lalu Tuhan bilang, Mazmur 23, lalu Daud tulis Mazmur 23. Bukan seperti itu. Jadi Daud bukan sekedar mesin tiknya Tuhan, tetapi Tuhan menggunakan latar belakang seseorang, menggunakan pengetahuan seseorang, menggunakan pengalaman-pengalaman seseorang yang kemudian diinspirasikan oleh Roh Kudus, sehingga dia menulis persis seperti apa yang Tuhan inginkan, tetapi juga seperti yang dia sendiri pahami, dia sendiri alami, dan dia sendiri juga turut di dalam penulisan itu. Jadi Alkitab bisa benar-benar dikatakan sebagai tulisan manusia sekaligus tulisan Tuhan. Dan
Misalnya, kalau Anda melihat hukum Taurat, Tuhan memakai siapa untuk menulis hukum Taurat? Musa. Tuhan memakai Musa. Musa itu apa? Musa itu adalah orang yang paling terpelajar, yang sudah mempelajari semua sistem hukumnya Mesir pada waktu itu. Jadi dia adalah orang yang tepat sekali diinspirasikan untuk menulis tentang hukum Taurat. Dan Tuhan memakai orang-orang yang berbeda-beda untuk menulis bagian yang berbeda-beda. Siapa yang Tuhan tulis untuk siapa yang Tuhan pakai untuk menulis misalnya tentang kesia-siaan hidup? Tuhan pakai orang yang sudah coba semuanya. Siapa itu? Salomo. Salomo sudah coba semuanya. Dia sudah coba semua kesenangan di dunia ini, dia sudah coba. Dia bilang. Dan dia dapatkan semua sia-sia. Jadi Tuhan memakai orang yang tepat untuk menulis firman-Nya. Dan khusus untuk Mazmur mengenai Tuhan sebagai gembala, dia memakai Daud. Tuhan memakai Daud untuk menulisnya. Dan ini sangat tepat sekali karena nomor satu, Daud sendiri pernah menjadi gembala. Daud pernah menjadi gembala domba. Itu adalah pekerjaan dia sebelum Samuel datang pada suatu hari, panggil Isai sebenarnya. Salah satu anakmu akan diurapi. Dan akhirnya mereka cari-cari sana sini, 7 orang, bukan, sampai Isai bingung. Dia nggak hitung yang terakhir, yang terakhir disuruh jaga domba. Nah, semuanya bukan. Sampai Samuel tanya, apa masih ada nggak anak kamu? Mungkin Isai udah agak tua, dia takut Isai ada lupa satu orang anak. Gitu. Kalau anak saya cuma 3 nggak akan lupa. Tapi kalau anak orang banyak gitu, ya. Saya takut ada yang lupa. Saya tanya dosen saya di Amerika, Dr. Strauss, itu punya 14 anak, saudara. Nah, saya tanya sama dia, itu anaknya ada yang lupa nggak ulang tahunnya? Kan? Saya nggak bilang tanya lupa anaknya sih mungkin enggak lah. Gitu. Saya tanya dia, kamu anak 14, hafal semua nggak ulang tahunnya? Istrinya yang jawab, ini dokter sosnya nggak jawab. Oh, kalau istrinya ingat, gitu ya. Saya nggak tahu dokter sosnya nggak jawab, gitu ya. Tapi sebagai kasih Tuhan, ya, saya nggak tahu apakah Samuel pikir, wah jangan-jangan Isai lupa satu orang anak, gitu kan? Tapi Isai bilang, oh masih ada satu yang terakhir. Dan akhirnya Daud diurapi. Dan sebelum itu dia adalah seorang gembala domba. Jadi dia tahu persis ketika dia berbicara mengenai Tuhan adalah gembalaku. Dia sangat menghayati itu. Kalau saya hari ini berkata Tuhan adalah gembalaku, itu secara generik. Karena saya tidak pernah jadi gembala domba binatang. Saya tidak pernah mengurus domba binatang. Tapi Daud sudah pernah. Lagi pula, dia sebagai seorang raja, coba kita buka dalam 2 Samuel. Tuhan. Kita buka dalam 2 Samuel pasalnya yang kelima, kita lihat di sini. 2 Samuel pasalnya yang kelima, ayatnya yang kedua. Dan posisi raja Israel adalah posisi yang menjadi gembala. Karena di 2 Samuel 5 ayat 2, kebetulan sebentar lagi kita akan kerjasama Alkitab dari Samuel ya. Jadi, kalau setiap kali ada membuka perikop dalam Samuel, ini harus. Tadi juga pemimpin nyanyi buka dari 1 Samuel 13. Mungkin sambil belajar ini ya, terinspirasi juga. Oke, ayat 2 dikatakan sini, telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Jadi Tuhan kasih tahu kepada Daud, tugas kamu sebagai raja adalah menggembalakan umatku Israel. Dan mungkin Daud berpikir, oke, saya menggembalakan Israel, siapa yang menggembalakan saya? Siapa yang menggembalakan saya? Dan itu menjadi inspirasi dia untuk menulis Mazmur pasal 23. Bahwa sementara dia menggembalakan Israel sebagai raja, Tuhan, Yehova adalah gembala dia. Dan akhirnya Mazmur ini menjadi Mazmur kesenangan sampai hari ini. Dan kita bisa belajar banyak karena Mazmur ini berbicara mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita akan belajar tentang itu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, oleh Mazmur 23 khususnya mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita kembali ke Mazmur 23. Dan saya hanya mempunyai 2 poin besar pada hari ini. Yang pertama, Mazmur ini menggambarkan manusia sebagai domba. Ini adalah
yang poin pertama yang saja kita lihat. Mazmur ini menggambarkan, mengajarkan bahwa manusia itu seperti domba. Dan ini adalah gambaran yang cukup baik. Tentu tidak persis sama semuanya antara manusia dengan domba, tetapi dalam poin-poin yang sangat penting, manusia itu memang seperti domba. Dalam poin-poin apa saja sebagai Tuhan? Ternyata domba adalah binatang yang cukup unik di antara banyak binatang yang lain. Ada beberapa sifat dari domba yang diceritakan oleh orang-orang yang saya tentu seperti saya katakan tadi, saya sendiri belum pernah mengurus domba. Saya belum pernah mengurus domba, tetapi Daud sudah banyak mengurus domba. Dan ada banyak orang yang sudah mengurus domba dan mereka menceritakan dan mereka bersaksi bahwa memang domba itu ada ciri-ciri tertentu dari domba dibandingkan semua binatang yang lain, sehingga domba sering Tuhan pakai untuk menggambarkan manusia. Bukan hanya di Mazmur ini, ada banyak tempat lain di Alkitab manusia digambarkan seperti domba. Nanti kita akan lihat beberapa di antaranya. Antara lain adalah bahwa domba berbeda dengan banyak binatang yang lain, adalah binatang yang sangat tidak memiliki kemampuan bertahan hidup sendiri. Dan ini sangat berbeda dengan banyak binatang lain. Jadi kita bicara mengenai domba, kita bukan bicara mengenai kambing liar. Kalau kambing liar atau kambing gunung, ya dia dilepas sendiri, dia hidup. Bahkan ada jenis-jenis kambing yang ada yang namanya kambing gunung atau mountain goat. Kalau Anda pernah lihat video YouTube-nya, wah dia jago sekali, dia tembok yang hampir vertikal aja dia bisa lompat-lompat gitu. Jadi dia memang tinggal di hutan, di daerah wild gitu ya. Tapi kalau domba yang biasa dipelihara untuk woolnya, dia adalah binatang yang sangat lemah, binatang yang tidak memiliki kemampuan untuk hidup sendiri. Nah ini berbeda dengan kebanyakan binatang. Kebanyakan binatang di dunia ini, kalau kita lepaskan dia, kita biarkan dia hidup sendiri. Misalnya Anda pelihara kucing, misalnya pelihara kucing, ya, Anda misalnya tiba-tiba Anda harus pindah dan sebagainya, kucingnya lupa dibawa segala macam, kucing Anda akan hidup gitu. Ya, dia mampu untuk cari makan sendiri. Demikian juga anjing dan sebagainya. Bahkan anjing ada yang udah ditinggalin tuannya mau dibuang berapa puluh mil, dia bisa jalan balik lagi ke rumah gitu. Tapi tidak demikian dengan domba, ya. Domba tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup sendiri. Dan kalau Anda lepaskan domba di mana gitu, dia akan mati, dia akan jadi mangsa. Dia tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup. Dan seperti inilah Tuhan menggambarkan manusia sebenarnya. Bahwa manusia tidak bisa hidup bertahan tanpa Tuhan. Dan ini adalah poin yang penting. Ini adalah poin yang penting, hubungan manusia dengan Tuhan. Kadang-kadang ada orang yang berkata, kenapa Tuhan begitu kejam atau begitu ketat atau begitu keras? Masa banyak orang ateis berkata, masa salah makan buah aja hukumannya berat sekali? Mereka bilang kan, Adam dan Hawa kesalahannya cuma apa? Cuma makan buah. Mana cuma salah makan buah dihukumnya sampai berat sekali. Nah, mereka gagal memahami satu hal, yaitu bahwa bukan masalah Tuhan itu kejam, bukan masalah Tuhan itu terlalu ketat atau lain sebagainya, tapi masalahnya adalah apa sih hubungan Tuhan dengan manusia? Hubungan Tuhan dengan manusia adalah manusia absolut membutuhkan Tuhan. Manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan ketika manusia memutus hubungan itu dengan memberontak kepada Dia, maka manusia itu memang akan mati. Jadi ketika Tuhan berkata bahwa, hei Adam, kalau kamu makan buah ini, kamu akan mati pada hari itu. Itu bukan masalah Tuhan menetapkan hukuman yang terlalu keras. Bukan. Tuhan tidak bisa menaruh hukuman yang lain. Mengapa? Karena bahwa dia akan mati itu adalah efek natural dari memberontak kepada Tuhan. Ketika seseorang memutus hubungan dengan Tuhan, maka otomatis dia akan mati. Karena Tuhan adalah sumber hidup. Demikianlah makanya manusia digambarkan seperti domba yang tidak berdaya sebenarnya, tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup tanpa gembalanya.
Dan Alkitab menggambarkan manusia seperti domba di banyak tempat. Coba kita lihat lagi di dalam Yesaya, salah satu yang terkenal juga, di mana manusia digambarkan seperti domba. Kita buka Yesaya pasalnya yang ke-53. Yesaya pasalnya yang ke-53. Kita lihat ayat yang ke-6. Ini ayat yang terkenal. Dikatakan di sini, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Dan ini bicara mengenai Tuhan Yesus tentunya, di mana Tuhan Yesus harus mati karena kesalahan kita. Makanya dikatakan, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi kita seperti domba yang sesat, oleh karena itu Yesus Kristus harus datang sebagai domba Allah. Jadi Yesus menjadi manusia dan digambarkan sebagai anak domba Allah di ayat yang ke-7. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Jadi Yesus Kristus menjadi manusia, dia menjadi anak domba Allah yang mati bagi manusia di sini, karena kita domba-domba yang lain tersesat. Dan ini adalah salah satu sifat domba yang lain. Dia sudah lemah, tidak bisa bertahan hidup dari gembalanya, tapi dia memiliki kecenderungan untuk menyesatkan dirinya. Jadi dia tidak memiliki, seperti tadi saya katakan, sangat berbeda dengan anjing. Anjing kamu bawa ke dalam hutan, kamu putar-putar 7 keliling, Anda tinggalkan, dia gampang pulang. Dia tahu jalan. Ini berbeda dengan domba. Domba Anda bawa agak jauh sedikit, dia bisa hilang. Jadi domba memiliki suatu kecenderungan untuk bisa tersesat. Dan saya pernah membaca seorang teolog yang pernah pengalaman dengan domba. Belakangan dia menjadi domba. Ada beberapa teolog yang dulu adalah gembala. Ada satu orang namanya Keller, dia mantan gembala beneran, gembala domba yang kemudian menjadi hamba Tuhan. Dia ada menulis satu buku juga tentang Mazmur 23. Kalau Anda tertarik, Anda bisa membaca itu. Tapi ada satu orang lagi namanya Dr. Bonar, namanya Andrew Bonar. Dan dia adalah seorang Skotlandia, ya, di Skotlandia sana, dan dia pernah pengalaman dengan domba-domba dan sebagainya. Dan dia berkata bahwa pengalaman dia dengan domba-domba ini sangat unik, dan dia mendapatkan mereka ini binatang yang sangat memang mudah tersesat juga. Dan biasanya mereka akan mencari makan, ya, dan kadang-kadang mereka akan sengaja lompat ke tempat yang berbahaya kalau dia lihat di situ itu ada rumput, ya, jadi dia akan masuk ke tempat yang berbahaya di situ. Dan biasanya kalau ada domba yang sudah terperosok ke tempat berbahaya di situ, gembalanya tidak boleh langsung datang untuk ngambil dia, karena kalau gembalanya mau ngambil dia akan lari, malah dia akan lompat jatuh mati. Gitu. Dan gembalanya hanya tunggu sampai dia sudah lemes di situ, karena berhari-hari dia lemes di situ. Kemudian baru gembalanya pelan-pelan turun dan tangkap dia karena dia sudah lemas. Nah, ini adalah pengalaman dia, dan menggambarkan manusia misalnya, yang seringkali begitu susah diatur oleh Tuhan. Baik, itu adalah gambaran tentang manusia. Coba kita kembali ke dalam Mazmur yang pasal 23. Walaupun kita belajar tentang manusia dari sini, tetapi fokus utamanya adalah pada Tuhan. Fokus utama Mazmur ini adalah pada Tuhan. Oleh karena itu, ini menjadi fokus kita juga. Kalau manusia digambarkan sebagai domba, Tuhan digambarkan sebagai gembala. Dan kalau kita mau bahas secara menyeluruh, ini bisa lama sekali. Tetapi saya hanya ingin membagikan beberapa poin saja. Bagaimana Tuhan sebagai gembala digambarkan di dalam Mazmur pasal 23 ini. Yang pertama, Tuhan sebagai gembala adalah Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang menyediakan. Dan ini adalah salah satu tema besar dalam Mazmur pasal 23. Dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ini adalah yang disukai oleh semua domba. Domba itu mencari makan. Dia perlu makanan. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi selain makanan, dia perlu air. Dan ingat bahwa konteks ini adalah konteks di tanah Israel sana.
Jangan kita membayangkan seperti di Indonesia. Ini bukan Daud, bukan gembala di Indonesia. Kalau Daud gembala di Indonesia, air ini banyak. Anda tinggal pergi kemana, ya Jakarta ada Sungai Ciliwung, walaupun saya yakin tidak sehat untuk domba, Sungai Ciliwung, atau entah daerah mana lagi. Tapi ini konteksnya adalah daerah Israel. Dan kalau Anda pernah ke daerah Israel, Anda akan tahu daerah itu sebenarnya lumayan kering. Lumayan kering. Ya. Dan mereka sangat bergantung kepada hujan musiman. Dan pada musim-musim kering, gembala harus mencari sumber air yang baik untuk dombanya. Dan ini adalah gambar bahwa Tuhan membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang. Dan Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Tetapi menyediakan di sini saya ingin bahas dari dua sisi sekali lagi. Yang pertama dan yang paling penting, kita jangan lompat dulu ke masalah menyediakan secara fisik bagi kita, walaupun itu juga nanti poin yang kedua. Tapi Tuhan nomor satu dan pertama adalah menyediakan kebutuhan rohani kita. Itu yang nomor satu sebenarnya Tuhan sediakan. Makanya di ayat yang kedua dikatakan, Ia menyegarkan jiwa. Jadi walaupun Daud berbicara dengan analogi domba, tapi Daud sadar bahwa dia bukan domba yang benar-benar binatang, dia adalah manusia. Manusia yang memiliki jiwa dan roh. Manusia yang memiliki kebutuhan rohani lebih daripada kebutuhan fisik bahkan. Oleh karena itu Tuhan Yesus pernah berkata bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tuhan Yesus sadar bahwa kebutuhan rohani jauh lebih penting daripada kebutuhan fisik. Oleh karena itu, dan Tuhan Yesus bukan hanya teori saja. Dia dicobai oleh iblis setelah dia tidak makan 40 hari, 40 malam. Dan Alkitab mencatat dia lapar. Dia lapar, saya sudah pernah menjelaskan. Ada suatu signifikansi medis dalam kata-kata dia lapar itu. Mungkin kalau Anda kenal saya dari sebelum COVID ya, tahun 2017-2018 saya masih agak sedikit gendut. Ini mengaku saja gitu ya. Saya agak sudah sedikit lebih kurus ya, karena saya mencoba ini berpuasa istilahnya, berpuasa. Jadi saya sudah pernah coba tidak makan, tidak minum sih saya minumnya. Tidak makan, saya maksimum saya sudah pernah coba 2 hari. Bukan karena karismatik mau cari ini penglihatan atau apa, bukan sebenarnya. Tapi 2 hari saya tidak makan. Dan orang yang berpuasa itu awalnya akan lapar, tapi kalau kita tenang saja, lapar akan hilang. Ya. Lapar itu nggak ada lagi. Ya. Kenapa? Karena tubuh mulai memakai cadangan. Ya, cadangan, jadi lemak, cadangan di hati dan sebagainya itu mulai dipakai. Jadi setelah kita puasa sekian lama, rasa lapar akan hilang. Tetapi rasa lapar akan muncul lagi, terutama bagi orang yang puasa lama sekali itu, akan muncul lagi setelah cadangannya sudah habis juga. Jadi itu sudah mulai berbahaya, dan kalau puasa dilanjutkan lagi itu bisa sampai mati. Ya. Jadi fakta bahwa Tuhan Yesus setelah dia puasa 40 hari 40 malam, itu pasti di tengah-tengah itu lapar sudah tidak ada. Tetapi setelah dia selesai 40 hari 40 malam itu, kita mencatat bahwa dia lapar. Itu mengindikasikan bahwa tubuh dia itu memang cadangan energinya yang di otot, di hati dan di lemak-lemaknya itu sudah mulai habis. Dan dia benar-benar membutuhkan makanan secara fisik. Tubuh dia memberikan sinyal. Ya, tetapi Tuhan Yesus masih berkata bahwa kebutuhan rohani manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu mengatasi kebutuhan jasmani. Nah, ini suatu hal yang luar biasa sekali. Dan Daud menyadari akan hal ini. Dia berkata bahwa Tuhan menyegarkan jiwa, Tuhan menyediakan keselamatan bagi kita, hal yang paling utama. Makanya tadi kita baca Yesaya 53, bahwa Yesus Kristus untuk menebus kita domba-domba yang tersesat, dia menjadi anak domba Allah yang mati dari kayu salib. Dia sudah menyediakan keselamatan bagi kita. Ini yang paling kita butuhkan.
Dia menyediakan persekutuan kembali dengan Dia. Dan ini adalah hal yang paling utama. Tentu Tuhan juga menyediakan hal-hal fisik. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan tahu kita membutuhkan hal-hal fisik. Tetapi Tuhan jauh lebih tahu itu dari kita bahkan. Oleh karena itu Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan Tuhan Yesus berkata, Bapamu di surga tahu kamu membutuhkan semua itu, dan Dia akan menyediakannya bagimu. Jadi Dia menyediakan kebutuhan rohani kita, dan Tuhan juga menyediakan kebutuhan fisik. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan secara fisik, baik itu makanan, baik itu uang. Tuhan tahu itu, dan kita bisa bersandar kepada Dia bahwa Dia adalah gembala kita, dan Dia akan menyediakan hal-hal ini bagi kita. Salah satu hal yang saya sangat suka membaca adalah sejarah pahlawan-pahlawan iman, sejarah tokoh-tokoh baptis, sejarah misioneri-misioneri, sejarah orang-orang Kristen. Itu jauh lebih bagus dibaca daripada banyak hal-hal lain. Dan kalau kita membaca di dalamnya, kita bisa melihat bagaimana mereka semua bisa bersaksi, bagaimana Tuhan secara ajaib menyediakan bagi mereka. Anda boleh baca semuanya, Hudson Taylor, William Carey, semua John Newton, tokoh-tokoh. Tetapi kalau Anda tidak membaca semua itu, Anda tidak kekurangan juga contoh di dalam Alkitab bagaimana Tuhan menyediakan secara ajaib. Kalau misalnya hari ini Anda ragu, bagaimana saya bisa hidup? Apalagi kalau Anda mau pelayanan, sebagian Anda berkata di sini. Kadang-kadang saya melihat mahasiswa GIPS terbeban begitu. Merasa terbeban, bahwa aduh nanti saya hidupnya bagaimana dan lain sebagainya. Sudah yang kasih Tuhan, tetapkan hatimu bahwa saya melayani Tuhan dan Tuhan adalah gembala. Dan apakah tidak kurang contoh di dalam Alkitab bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa bagi orang-orangnya? Bagaimana Dia menyediakan mana bagi Israel 40 tahun, 600.000 orang berjalan kaki, 600.000 orang yang laki-laki dewasa yang mampu berperang. Kalau Anda tambahkan semua, diperkirakan ada 2 juta orang Israel yang keluar sama dengan istri dan anak-anaknya. Dan Tuhan kasih mereka makan bukan 1 hari, bukan 2 hari, 40 tahun Tuhan kasih mereka makan. Oh, sudah ingat Tuhan. Sampai-sampai orang bingung. Mereka minta daging, Tuhan bilang oke, aku kasih kamu daging. Terus Tuhan bilang, karena mereka sungut-sungut, Tuhan bilang aku kasih daging bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, aku kasih kamu 1 bulan penuh. Sampai Musa aja bilang, Tuhan yang benar aja 1 bulan penuh, ini orangnya banyak loh Tuhan. Loh, Tuhan marahin Musa ya, kayak dia kira Tuhan gak bisa hitung kan. Tuhan bilang, apakah tangan Tuhan kurang berkuasa untuk melakukannya? Kamu meragukan Tuhan. Kalau aku bilang 1 bulan penuh, aku bisa kasih 1 bulan penuh. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan memberikan mereka daging begitu banyak. Oleh karena itu kita perlu menyadari bahwa Tuhan adalah gembalaku. Ini adalah satu hal yang luar biasa sekali. Tetapi pertanyaannya adalah, benarkah Tuhan gembala kita? Apakah kita punya hubungan dengan Dia? Coba kita buka Yohanes pasal 10. Kadang-kadang ada banyak orang mau mengklaim, kenapa ya? Kok katanya Tuhan gembalaku? Kok enggak ini? Saya enggak digembalakan. Tapi pertanyaannya, Anda domba Dia bukan? Jangan-jangan ada serigala berbulu domba, atau ada kambing liar gitu. Tapi kita baca di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27. Atau kita baca dari ayat 25, enggak apa-apa. Yohanes 10 ayat 25. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Jadi domba-domba Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan, percaya penuh. Dan ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ini adalah domba Tuhan. Domba Tuhan adalah yang percaya kepada Dia, yang mendengarkan Dia, dan yang mengikut Dia.
Ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tuhan. Jadi pertanyaannya adalah, kita bisa berkata Tuhan adalah gembalaku, tapi kita harus pastikan dulu benar Tuhan adalah gembala kita. Dan artinya bahwa memang kita ini adalah dombanya Tuhan. Karena kita sudah percaya kepada Dia. Dan kita adalah domba yang mengikut Dia. Kalau kita domba yang sedang asik nyemplung ke jurang tadi, gitu, gembala tidak punya pilihan selain biarin dulu dia kelaparan sebentar sampai dia lemes baru dibawa naik lagi. Jadi, saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang kita salah paham. Kadang-kadang kita salah paham juga bahwa kalau Tuhan adalah gembala kita, berarti kita tidak akan mengalami kesusahan. Oh, itu salah. Bukan berarti Tuhan berjanji kita tidak akan pernah mengalami tantangan, atau kita tidak pernah akan bergumul, atau bahwa kita tidak pernah akan menghadapi kesusahan. Karena kadang-kadang justru hal-hal itu yang dibutuhkan. Hal-hal itu yang dibutuhkan oleh seseorang. Saya masih ingat cerita tentang seorang anak kecil yang dia memelihara kepompong ulat bulu. Ya, kebetulan di rumah kami juga ada memelihara kepompong ulat bulu. Tapi ini bukan bicara soal anak di rumah kami, gitu ya. Ini bicara soal anak lain, gitu ya. Anak lain, dan dia pelihara kepompong ulat bulu. Ya. Dan ulat bulu ini kan dalam kepompong dia akan jadi kupu-kupu, gitu. Nah, suatu kali dia lihat kepompongnya udah mau keluar, gitu. Jadi ulat bulunya udah mau jadi kupu-kupu. Nah, kebetulan punya kami sudah 2 jadi, tapi jadinya itu nggak pernah kami lagi ada. Jadi waktu satu hari itu paginya masih kepompong, malamnya masih kepompong, pagi-pagi kami bangun udah jadi kupu-kupu. Jadi prosesnya kami nggak sempat lihat. Sayang sekali. Tapi si anak kecil ini dia melihat, dan dia lihat ulat yang mau keluar dari kepompong itu susah banget ya, susah dia keluar. Akhirnya dia bilang, saya bantu. Dia ambil pisau, dia buka kepompongnya. Dia buka kepompong. Dan ternyata apa yang terjadi? Kupu-kupunya mati. Kenapa? Rupanya proses dia susah keluar dari kepompongnya itu sangat penting, karena dia itu penuh dengan cairan. Dan proses dia susah banget keluar dari kepompong itu adalah untuk menekan cairan itu keluar dari tubuhnya, supaya waktu dia keluar dia sudah kering, cukup kering gitu, sehingga dia bisa terbang. Dan ketika anak kecil ini, dia pikir dia mau bantu kepompong ini, dia buka kepompongnya, dia belah dengan pisau, itu justru merusak proses yang susah payah dia keluar itu, yang sebenarnya sangat penting bagi kehidupan dia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, seringkali Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai tantangan, itu sebenarnya adalah untuk kebaikan kita. Adalah untuk kebaikan kita. Karena kalau kita tidak pernah menghadapinya, kita tidak memiliki apa yang kita perlukan untuk pekerjaan yang Tuhan ingin kita lakukan. Kalau Daud tidak Tuhan latih lari sana sini, dia tidak akan menjadi raja yang seperti itu. Kalau Musa tidak Tuhan izinkan 40 tahun di Midian, dia tidak akan menjadi pemimpin yang seperti yang Tuhan inginkan. Dan ada begitu banyak lagi yang lain. Oleh karena itu, Tuhan adalah gembalaku, dia akan menyertai kita. Bukan berarti bahwa dia akan menghilangkan semua hambatan dari kita. Itu justru merusak kita. Oke, kita masuk ke hal yang kedua sekarang. Selain Tuhan menyediakan, Tuhan melindungi. Tuhan melindungi. Tuhan melindungi ada banyak sekali di sini. Di ayatnya yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada gada dan ada tongkat. Gada itu alat untuk berperang sebenarnya. Kayak semacam palu gede gitu ya, gada. Dan gada ini untuk melawan musuh, untuk melawan serigala dan sebagainya. Tapi tongkat ini untuk dombanya sendiri. Jadi gada untuk melawan musuh, tongkat untuk dombanya. Kalau ada musuh datang harus disikat dengan gada. Tapi kalau terhadap domba, tentu gembala tidak akan pakai gada, dia pakai tongkat. Kalau dombanya agak nakal harus dipukul pakai tongkat. Itu adalah disiplin Tuhan. Jadi Tuhan melindungi kita bukan saja dari musuh-musuh, tapi juga melindungi kita dari kesesatan, dari kesalahan, dengan cara dia mendisiplinkan kita. Dia akan melindungi kita dari musuh.
Oleh karena itu, benarlah yang Tuhan Yesus katakan kepada Pilatus. Kita harus mencontoh Tuhan kita. Dan Pilatus berkata, waktu Tuhan Yesus tidak mau jawab dia, Pilatus bilang, kamu tidak sadar bahwa aku punya kuasa ini. Ya mungkin kalau orang lain sudah, mohon Pak, tolong saya dibebaskan. Tapi Tuhan Yesus tenang saja. Sampai Pilatus bingung, baru pertama kali dia ketemu yang seperti ini. Dan Pilatus bilang, kamu tidak sadar, aku punya kuasa untuk membebaskan kamu. Dan Tuhan Yesus jawab apa? Engkau tidak punya kuasa apapun atasku selain yang diberikan kepadamu dari atas. Dan Pilatus tambah takut teman-teman. Nah, itu benar. Dan kita bisa berkata kepada apapun yang kita hadapi. Kalau kita dalam hubungan yang baik dengan Tuhan, kalau kita sedang hidup mengikuti Tuhan sebagai dombanya, kita bisa berkata dengan yakin, tidak ada yang bisa terjadi kepada kita selain atas izin Tuhan. Dan entah itu mau penjahat yang datang, entah mau itu perampok, entah itu apa lagi, penganiayaan, kita bisa dengan yakin berkata, kalian tidak memiliki kuasa atas aku selain yang diberikan, diizinkan dari atas. Dan kita bisa dengan teguh ya, berkata bahwa Tuhan melindungi. Tuhan melindungi. Yang beserta kita lebih banyak daripada beserta mereka. Itu kata-kata Elisa kepada bujangnya yang ketakutan waktu tentara Aram mengelilingi kota mereka, kota Dotan. Sampai dia bingung, kenapa? Yang ikut kita nggak ada siapa-siapa. Elisa bilang, buka, Tuhan tolong buka matanya. Dan dia melihat gunung itu penuh dengan kereta berapi. Oh saudara kasih Tuhan, saya merasakan benar Gunung Grave ini pernah dilindungi oleh kereta berapi. Itu pada Mei 98 itu. Tapi Tuhan nggak buka mata saya nggak lihat ini apa kereta berapinya apa bagaimana ya. Tapi luar biasa sekali. Kalau Anda melihat setelah kerusuhan Mei 98 itu, satu jalan ini semua yang ada kaca itu habis di ini, udah dilempar orang. Tapi Anda tahu nggak dulu di sisi itu kantor Musi yang ada jalan itu, kacanya paling gede satu jalan saudara, tapi nggak dihancurkan. Itu ajaib. Orang semua jendela-jendela yang kecil-kecil aja dilemparin semua kok kaca Grave yang paling gede nggak dihancurin sama mereka. Dia bilang wah ini ada kereta berapinya. Dan kita berkata bahwa selama kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, selama kita dalam persekutuan dengan Dia, kita berkata bahwa Tuhan melindungi, kita tidak perlu takut. Dan terutama Tuhan melindungi kita dari kesesatan, dari kesalahan kita sendiri. Oleh karena itu kita punya tongkat. Jangan terlalu jauh. Kita harus berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau aku menyimpang terlalu jauh, pukul aku dengan tongkat, supaya aku tidak terlalu menyimpang. Oke, dan terakhir sekali, karena saya bilang kalau kita mau bahas menyeluruh, kita tidak akan habis-habis. Jadi 3 poin saja. Tuhan menyediakan, Tuhan melindungi, dan terakhir adalah Tuhan menyertai atau bersekutu. Intinya yang terakhir adalah persekutuan dengan Tuhan, yang salah satu kata kunci kita. Masuk ke ayat yang kelima, sebenarnya gambaran Daud itu sudah mulai sedikit berubah. Dia bukan pakai domba lagi. Dia mulai berbicara mengenai suatu persekutuan dengan seorang sahabat sekarang. Jadi Tuhan sudah menjadi sahabat dia, katanya ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi ada perlindungan di sini, perlindungan terhadap lawan, tapi ada juga bersekutu. Ketika kita makan bersama dengan seseorang, itu adalah bersekutu dengan dia. Oleh karena itu dalam Wahyu dikatakan Tuhan Yesus mengetuk pintu hati seseorang, dan kalau ada yang mau membuka, aku akan masuk ke dalam, aku akan makan bersama dengan dia, kata Tuhan. Makan bersama dengan Tuhan adalah gambaran persekutuan yang indah dengan dia. Dan saudara, apa sih yang kita nantikan untuk masuk surga? Kalau saya tanya, Anda mau masuk surga tidak? Jangan pertanyaan trik lagi kan? Siapa yang mau masuk sekarang? Bukan, saya nggak harus tanya masuk sekarang. Okay. Siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Saya mau masuk surga. Karena saya tanya, apa yang kamu rindukan dari surga? Ada orang, saya merindukan di surga itu jalannya emas. Mungkin di bumi ini saya kekurangan emas. Jadi, nanti di sana ada emas banyak gitu kan. Jadi itu yang saya rindukan. Atau apa? Saya merindukan di sana ada istana, saya dapat istana. Mungkin di dunia ini udah males bayar kos dan kontrakan gitu kan.
Jadi yang didamba-dambakan itu di sorga nanti punya istana. Tapi apa yang paling kita dambakan dari sorga? Apa yang membuat sorga itu sorga lah intinya. Gitu ya. Sebenarnya yang membuat sorga itu sorga adalah kehadiran Tuhan. Dan oleh karena itu dikatakan di dalam, Anda baca lagi di Wahyu pasal 21 bahwa Tuhan tinggal bersama dengan umatnya. Itu adalah yang paling indah. Oleh karena itu kita baca di Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa menggambarkan persekutuan yang kekal dengan Tuhan, yang tidak lagi dibatasi oleh dosa di dalam kekekalan nanti. Dan menggenapi tujuan utama manusia diciptakan. Adam dan Hawa diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu rusak karena dosa, tetapi akan pulih lagi di dalam kekekalan. Dan manusia bisa bersekutu kembali dengan Tuhan secara tanpa batas. Dan betapa indah itu. Ini adalah yang seharusnya menjadi dambaan kita yang utama mengenai sorga. Bukan masalah emasnya, peraknya, apanya itu semua nggak ada artinya. Emas tidak ada arti di sorga, ya karena jalannya dari emas. Bukan masalah yang lain-lain, tapi masalah bersekutu dengan Tuhan. Oleh karena itulah makanya Tuhan tidak pernah memaksa orang yang benci Dia masuk sorga. Tuhan tidak pernah memaksa orang yang benci Dia masuk sorga. Kenapa? Ngapain? Orang di sorga utamanya adalah bersekutu dengan Tuhan. Jadi yang benci sama Tuhan tidak perlu masuk sorga. Tidak perlu masuk. Oleh karena itu Tuhan kadang-kadang membiarkan orang tersandung. Karena kita bilang, Tuhan, kenapa Engkau membiarkan orang ini tersandung akan sesuatu sehingga akhirnya tidak percaya pada Engkau? Karena Tuhan ingin orang yang mengasihi Dia, mengasihi kebenaran, itulah yang akhirnya percaya kepadanya. Tuhan tidak mau orang yang percaya kepadanya sambil berkata, Tuhan, aku mau percaya tapi hanya untuk masuk surga, tapi sebenarnya aku benci sama kamu. Tuhan tidak mau ada yang seperti itu. Bahwa aku ini mau percaya sama Tuhan, kayak istilahnya masuk surga itu kayak pakai tiket yang bisa dibohong-bohongin gitu, kayak tiket Coldplay atau apa begitu yang bisa diperjualbelikan dan ditipu-tipu orang gitu. Dapat juga saya tiketnya begitu. Tidak. Masuk surga tidak seperti itu. Masuk surga harus punya hubungan yang real dengan pemilik surga dan mengasihi Dia, karena Dia telah mengasihi kita. Sehingga ketika kita masuk surga, surga itu benar-benar surga karena kita bersekutu dengan Dia sampai selama-lamanya. Tuhan adalah gembala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjadi gembala kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Tuhan, kalau ada yang masih belum yakin akan hal itu, Engkau yang bekerja dalam hidupnya, Engkau yang terus tarik dia kepadamu. Dan bagi kami yang sudah percaya kepadamu, baiklah kami mengikut Engkau sebagai domba, mengikut tuntunanmu, kami semakin mengasihi karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.